Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Hafifah, BP 1810441029, jurusan Fisika Universitas Andalas. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang heat engine yang biasa kita kenal dengan mesin pemanas dan refrigerator yang biasa kita kenal dengan mesin pendingin. Topik pertama yaitu mesin pemanas. Mesin pemanas merupakan perangkat yang menyerap panas dan mengubah sebagian energi menjadi kerja atau usaha. Contohnya yaitu turbin uap. Tetapi, kenapa hanya sebagian dari energi yang diserap? Hal ini terjadi karena pada saat mengalir, panas membawa entropi di mana entropi ini harus dibuang sebelum siklus dimulai kembali. Kerja yang dihasilkan mesin pemanas merupakan perbedaan antara panas yang diserap dengan panas yang dikeluarkan. Berikut ini merupakan diagram aliran energi pada mesin pemanas. Gambar ini menunjukkan aliran energi masuk dan keluar dari mesin pemanas. Panas yang diserap oleh mesin berasal dari reservoir panas, sedangkan limbah panas dibuang ke reservoir dingin. Temperatur reservoir TH dan TC dianggap tetap, sehingga QH menyatakan panas yang diserap dari reservoir panas, QC menyatakan panas yang dibuang ke reservoir dingin, TH menyatakan temperatur reservoir panas, TC menyatakan temperatur reservoir dingin. Sementara itu, W menyatakan kerja yang dilakukan oleh mesin. Nilai efisiensi dari mesin pemanas didefinisikan sebagai perbandingan antara kerja yang dilakukan mesin dengan panas yang diinputnya. Sehingga dirumuskan E sama dengan benefit per cost atau W per QH. Untuk menghasilkan efisiensi yang tinggi, maka kerja yang dihasilkan oleh mesin pemanas harus besar daripada panas yang diinputnya. Di sini diterapkan hukum pertama termodinamika yang menjelaskan bahwa energi dikekalkan. Maka energi yang diserap mesin harus sama dengan energi yang dikeluarkannya, sehingga dinotasikan QH sama dengan QC ditambah W. Dengan menggunakan W pada persamaan pertama, maka efisiensinya menjadi E sama dengan QH dikurang QC per QH atau 1 dikurang QC per QH. Jadi, efisiensi tidak bisa lebih besar dari 1 dan dapat sama dengan 1 jika nilai QC-nya sama dengan 0. Dan di sini diterapkan hukum kedua termodinamika, yang menjelaskan bahwa total dari entropi mesin ditambah dengan lingkungan dapat meningkat, tetapi tidak dapat berkurang, sehingga QC per TC besar sama dari QH per TH, atau QC per QH besar sama dari TC per TH. Masukkan hasil tersebut ke persamaan 3, sehingga didapatkan E kecil sama dari 1 dikurang TC per TH. Secara umum, untuk efisiensi maksimum terbesar, maka reservoir dingin harus menjadi sangat dingin, sementara reservoir panas harus menjadi sangat panas. Untuk mesin yang efisien, maka rasio TC per TH-nya harus semakin kecil. Dan untuk membuat mesin yang kurang efisien, pada 1 dikurang TC per TH, yaitu dengan memproduksi entropi tambahan saat proses pemindahan panas. Selanjutnya saya akan membahas siklus Carnot. Setiap mesin memiliki zat kerja, yaitu bahan yang benar-benar menyerap panas, mengeluarkan panas buangan, dan bekerja. Pada mesin pemanas, zat yang bekerja adalah gas, yang dalam prosesnya, entropi reservoir berkurang sebesar QH per TH, dan entropi gas meningkat sebesar QH per T gas. Untuk menghindari pembuatan entropi baru, kita harus membuat T gas sama dengan TH. Namun, hal tersebut tidak mungkin karena panas tidak dapat mengalir pada suhu yang sama. Maka oleh itu, dibuat T gas lebih kecil daripada TH untuk mempertahankan gas pada suhu tersebut dan gas mengembang secara isotermal. Dan begitu juga pada saat gas membuang limbah panas ke reservoir dingin. Temperaturnya dibuat lebih besar daripada TC. Dan saat panas meninggalkan gas, maka kita perlu mengompresnya secara isotermal agar suhunya tetap. Jadi, kita memiliki pemuaian isotermal pada suhu kecil dari TH dan kompresi isotermal pada suhu lebih besar daripada TC.
Dan untuk mendapatkan gas dari suhu satu ke suhu lain, maka dilakukan langkah adiabatik. Berikut merupakan gambar siklus Carnot, di mana di gambar ini dapat kita lihat bahwa ada 4 langkah siklus Carnot. Yang A yaitu pemuaian isotermal di TH sambil menyerap kalor atau panas. Yang di B, ekspansi adiabatik ke TC. Pada C, kompresi isotermal di TC saat mengeluarkan panas. Pada D, kompresi adiabatik kembali ke TH. Dan berikut ini merupakan diagram PV untuk gas monoatomik ideal yang menjalani siklus Carnot. Topik yang kedua yaitu mesin pendingin. Mesin pendingin adalah mesin yang dioperasikan secara terbalik dari mesin pemanas, atau mesin yang mampu bekerja untuk menghasilkan suhu atau temperatur rendah. Berikut ini merupakan diagram aliran energi untuk mesin pendingin. Bisa dilihat dari gambar di mana kalor atau panas keluar atau mengalir dari QC reservoir dingin menuju QH reservoir panas. Dan bisa dilihat juga bahwa ruang di dalamnya yaitu reservoir dingin, sedangkan ruang di luarnya reservoir panas. Sedangkan W adalah energi listrik yang disuplai dari stop kontak. Efisiensi dari mesin pendingin didefinisikan sebagai perbandingan antara kerja yang dilakukan oleh mesin dengan kalor input, di mana pada mesin pendingin, kerja disimbolkan dengan QC, sedangkan kalor input disimbolkan dengan W. Efisiensi pada mesin pendingin disebut juga koefisien kinerja, yang dirumuskan dengan COP sama dengan benefit per cost, atau QC per W. Di sini diterapkan hukum pertama dan kedua termodinamika, yang digunakan untuk menurunkan batasan dari COP pada temperatur TH dan TC. Sehingga COP sama dengan QC per QH dikurang QC sama dengan 1 per QH per QC dikurang 1. Hukum pertama memungkinkan koefisien kinerja menjadi lebih besar dari 1. Sementara itu, hukum kedua mengatakan bahwa entropi dibuang ke reservoir panas setidaknya harus sebanyak entropi yang diserap dari reservoir dingin, yang dirumuskan dengan QH per TH besar sama dari QC per TC, atau QH per QC besar sama dari TH per TC. Masukkan pertidaksamaan ini ke dalam persamaan 7 sehingga didapat COP kecil sama dari 1 per TH per TC dikurang 1 atau TC per TH dikurang TC. Untuk membuat lemari es yang ideal dengan COP semaksimal mungkin, dapat menggunakan siklus Carnot, tetapi kali ini dioperasikan secara terbalik. Untuk membuat aliran panas ke arah yang berlawanan, zat kerja harus sedikit lebih panas dari TH saat panas dikeluarkan, dan sedikit lebih dingin dari TC saat panas diserap. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan pada pembahasan kali ini. Mohon maaf apabila ada terdapat kesalahan pada kata-kata saya. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.